Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semua, gimana kabarnya, baik? Luar biasa memang ASN Pemprov. Boleh tengok kanan kiri, tanya kabarnya, salam-salam dulu. Oke, semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pembinaan rohani gabungan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang hadir secara langsung di gedung ini, dan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang hadir melalui kanal YouTube BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang berbahagia sekali hari ini untuk boleh mengambil selfie atau foto bersama dengan kanan kiri yang sudah diselamat tadi. Boleh ambil dengan samping kiri, samping kanan, samping belakang, samping depan. Di atas juga boleh, tapi kayaknya itu teman-teman media lagi sibuk, jadi kiri kanan saja. Setelah habis selfie atau foto bersama, boleh diposting di sosial media Bapak Ibu masing-masing dengan hashtag ASN NTT Beriman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya juga informasikan kalau sudah habis selfie, sudah habis foto bersama, saya mohon HP-HP-nya nanti diaktifkan mode hening atau silent-nya, supaya kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, di tengah kesibukan pekerjaan dan berbagai aktivitas yang kita jalani setiap hari, pagi ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk sejenak berhenti, menenangkan hati dan mengisi kembali semangat melalui pembinaan gabungan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 24 Juni 2026 dengan tema Profesionalisme berbalut iman, ASN berintegritas dan berkinerja di masa WFH. Tema ini nantinya akan dikemas dalam bentuk renungan yang akan disampaikan oleh 4 rohaniawan kita, yakni dari agama Islam oleh Bapak Dr. Andus Haji Hudayanur, dari agama Hindu oleh Bapak Pancami Samosir, dari agama Kristen Protestan oleh Ibu Pendeta Yanemira MWWSTH, dan dari agama Katolik oleh Romo Julius FX Benlai. Mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan doa, dan kami mohon kesediaan Bapak Pancami Samosir untuk memimpin kita dalam doa buka. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu, sebelum memulai pembinaan rohani pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini dengan tata cara agama Hindu. Bagi yang non-Hindu silahkan menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Siddham. Om Namastute Ganapati, Sarwa Wigna Winasana, Sarwa Karya Prasidyatu, Mama Karyam Prasidiantam. Oh Hyang Widi, Engkau sebagai penguasa alam berbuah suah, sembah hamba kepadamu, ya Dewata para manusia, penghancur semua rintangan. Engkau yang menyebabkan suatu keberhasilan, biarkanlah keberhasilan ini hamba peroleh. Oh Hyang Widi, pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kami melaksanakan kegiatan pembinaan rohani gabungan bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berikanlah kepada seluruh ASN lingkup Pemda NTT ini waranugraha-Mu, agar dapat menyerap dan mengimplementasikan segala ilmu yang diberikan oleh para rohaniawan, sehingga setelah pembinaan rohani ini bisa menjadi ASN yang berintegritas dan dapat meningkatkan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Oh Yang Widi yang berikan penerangan, kami memanjatkan doa memohon kepadamu, berikanlah kami sinar suci-Mu, agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar, dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu, Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Santi, 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 Om. Terima kasih banyak Bapak atas doa pembukanya. Kiranya doa pembuka ini boleh menjadi dasar kita untuk mendengarkan renungan-renungan selanjutnya. Karena itu, mari kita masuk dalam penyampaian renungan yang akan disampaikan oleh masing-masing rohaniawan dengan durasi 15 menit. Renungan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Haji Hudayanur dari Agama Islam. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang boleh saja mungkin menyaksikan dengan jarak jauh dari tempat beliau, para pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, para rohanian pendamping yang memberikan pencerahan kita di pagi hari ini, Romo Julius dan Ibu Pendeta Yani Maria, dan juga Bapak Prachami Samosir dari Hindu. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memberikan materi sesuai dengan permintaan, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan khusus umat muslim tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan sekarang kita tepat berada di bulan Muharram, dari awal tahun di bulan Muharram, 9 Muharram sekarang, besok 10 Muharram, maka juga umat Islam juga ada disunahkan puasa Asyura. Jadi selamat yang akan menunaikan ibadah puasa sunnah. Dan juga pada hari ini sebetulnya jemaah haji kita Nusa Tenggara Timur akan mendarat di Bandara El Tahri jam 14.00 WITA. Dan juga pada hari ini dilaksanakan MTQ Musabaqah Tilawah Quran
tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Nagakeo. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kita simak mungkin berbagai channel dan media-media yang ada. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, profesionalisme berbalut iman, ASN berintegritas dan berkinerja di masa WFH. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dari ayat ini, ada hal yang khusus ya, karena kata i'malu, kata i'malu itu perintah, itu bekerjalah, beramallah. Jadi ada sebuah perintah dalam ayat ini untuk kita bekerja. Bahwa kita bekerja di dalam ayat ini, bahwa kita itu diawasi, bahwa kita itu disaksikan. Yang pertama disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui yang nyata dan yang gaib, tidak ada yang tersembunyi baginya. Juga disaksikan oleh Rasul sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan orang-orang mukmin, orang yang beriman, dan sesama dan kita semua. Sebetulnya ayat ini menggambarkan kepada kita sebuah motivasi untuk bersungguh-sungguh dan secara profesional untuk melaksanakan pekerjaan. Dan juga dalam ayat ini digambarkan kepada kita sebuah hal untuk pertanggungjawabannya, bukan di dunia tapi juga pertanggungjawabannya di akhirat, yang mana profesional yang kita lakukan itu pada ayat ini menggambarkan bahwa ini adalah perintah, bukan hanya sekedar lalu begitu saja. Bahwa profesional itu, kalau kita lihat dalam konteks ini adalah berbalut iman, sebetulnya profesional itu adalah buah dari iman itu sendiri, karena dia merupakan amal saleh. Jadi amal-amal saleh itu yang didasari dengan iman. Kalau kita perhatikan juga di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman kepada kita, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini sebetulnya konteks profesionalnya itu adalah bagaimana orang-orang yang diberi tanggung jawab merekrutmen orang-orang yang memiliki profesionalisme, yang bermutu, yang berkualitas. Jadi memberikan jabatan, memberikan kedudukan, kekuasaan, dan kepemimpinnya yang diberikan harus orang-orang yang ahli, yang profesional. Ini yang dipesankan oleh ayat ini kepada kita.
Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita disuruh untuk profesional karena Allah akan menyaksikan, Rasul juga menyaksikan, orang-orang mukmin menyaksikan, dan semua kita akan menyaksikan. Maka kita termotivasi untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas. Dan ini bukan hanya semata berbalut, sebetulnya adalah buah dari iman itu. Karena konotasinya bukan negatif, konotasinya positif. Karena saya memang pernah orang Sumatera, kalau orang ada gelang emas besar, gitu, kalau dia berbalut boleh jadi itu besi di dalamnya dibalut oleh emas. Jadi ini tidak. Adalah amal saleh itu buah dari iman. Jadi orang profesional itu didorong oleh iman itu sendiri. Karena ini adalah perintah. Karena ini adalah ajaran agama yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita lihat juga pada ayat Al-Quran misalnya dalam surah Al-Baqarah yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Jadi ayat itu ahsinu, berbuat baiklah. Jadi perintah berbuat baik itu dalam ayat ini mengandung pengertian menyempurnakan amal dengan ihsan. Apa arti menyempurnakan amal dengan ihsan? Menyempurnakan amal perbuatan itu dengan profesionalisme dan dengan berbuat baik, dengan ikhlas, seolah-olah melihat Allah. Jadi orang yang berbuat itu seolah-olah melihat Allah, menyaksikan. Jika Allah tidak kita lihat, pasti Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu ihsan. Jadi betul-betul melaksanakan itu bukan karena keterpaksaan, tapi dorongan dari dalam dirinya harus berbuat seperti itu. Mengikhlaskan segala sesuatu yang kita lakukan. Itu yang diintikan dalam jalan agama. Sebagai muslim mengingatkan bahwa amal perbuatan kita itu buah dari iman itu tadi, mendorong kita melakukan segala sesuatu kebajikan perbuatan amal saleh, bahwa kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu didorong oleh iman karena ihsan. Karena kita orang yang ihsan, ketika dia berbuat seolah-olah dia melihat Allah, jika dia tidak melihat Allah, pasti Allah melihat apa yang ia lakukan. Inilah yang menjadi sebuah keyakinan dorongan dia untuk berbuat baik. Ini yang pertama tentang profesionalisme yang berbalut dengan iman, artinya membuahi dari iman itu sendiri berbuah amal saleh atau pelayanan yang prima dengan secara profesionalitas. Yang kedua, sesuai dengan ini tadi juga kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, apabila sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Di hadis dari riwayat Bukhari. Dan bahkan juga Nabi SAW juga mengingatkan kita, sesungguhnya Allah menyukai seseorang ketika melakukan sebuah pekerjaan dilakukan dengan profesional. Inilah sebuah tuntutan yang sebelumnya diajarkan di dalam ajaran agama untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan mendalam, dengan keahlian dan skill, dan segala sesuatu yang mengarah kepada yang memberikan manfaat terhadap kemaslahatan bersama. Dari berbagai di atas, kita tuntut sebagai aparatur sipil negara untuk bekerja secara sungguh-sungguh, proporsional, sebagai buah dari iman kepada Yang Maha Kuasa. Kedua, berintegritas. Integritas artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Maksudnya adalah apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Berarti adalah konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, keteguhan sikap kita. Sikap kita teguh. Karena dalam sebuah nilai dasar yang membentuk karakter dari berintegritas itu seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Semua nilai-nilai dasar tersebut
Sebagai saya seorang muslim, itu sudah diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sebuah hal yang harus kita perhatikan. Tidak mungkin saya uraikan satu persatu. Sebagai contoh, bagaimana kita harus bersikap jujur. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bersikap jujurlah terhadap diri juga terhadap orang lain. Dan bahkan juga kalau kita lihat dalam surat Al-Ansyar ayat 1 sampai 3 misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ayat mengingatkan kepada kita tentang waktu, tentang kedisiplinan. Karena di sini Allah bersumpah dengan khasam, dengan kata masa, dengan kata waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi, kata Allah. Artinya kita harus memperhatikan waktu, melakukan sesuatu tepat waktu, jangan membuang-buang waktu, disiplin dengan waktu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa semua kita merugi, kata Allah, kecuali ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang berwasiat dengan benar. Dan yang keempat, orang yang berwasiat dengan sabar. Dan juga Allah mengingatkan kepada kita untuk bekerja keras. Misalnya dalam surah An-Syirah ayat 7. Fa idza faragha fatansab. Maka bila kamu telah selesai dalam satu urusan, tetapkanlah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi kita ini kalau sudah selesai sebuah pekerjaan, cari lagi pekerjaan lain, jangan berleha-leha lagi. Jadi ini ujung-ujungnya kita produktif. Ini ajaran agama yang mengingatkan kepada kita supaya kita termasuk orang-orang yang tadi berintegritas, sebuah hasil yang maksimal, apalagi dalam sebuah instansi pemerintah. Dan contoh lain juga dalam Al-Quran kita disuruh untuk berlaku adil. Sebagaimana contoh Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Jadi berlaku adil kita, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi ini adalah sikap perilaku kita yang adil terhadap siapapun, apalagi profesional yang kita miliki. Kita harus berlaku adil dengan integritas. Tidak hanya hal itu menjadi sebuah omongan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Siapapun sama kedudukannya. Jangan kita korup, mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga mengabaikan kepentingan banyak orang. Dan inilah yang diingatkan kepada kita melalui ajaran agama. Saudara-saudaraku yang dirahmati, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu berintegritas dalam melaksanakan tugas kita. Lalu yang ketiga, yang menjadi sasaran kita adalah bekerja di masa WFH. Masa kita bekerja dari rumah. Karena pemerintah sudah menetapkan dalam satu pekan, ada satu hari kita bekerja dari rumah. Jadi bekerja adalah memberikan hasil. Dampaknya itu hasil. Berdampak. Atau tingkat keberhasilan dari sebuah aktivitas berdasarkan target yang telah ditetapkan. Seorang yang bekerja tidak hanya sekadar sibuk, tapi mencapai sasaran yang jelas. Jadi sasaran itu sudah ditetapkan oleh pimpinan kita di mana kita melakukan di lingkungan instansi kita. Lingkungan pemerintah ada sebuah badan bekerja seiring dapat diukur dengan melalui alat ukurnya. Ada nama SKP. Saya rasa kita punya SKP. Ada yang menjadi tujuan sasaran yang jelas apa yang harus kita kerjakan. Hal ini memastikan bahwa aparatur negara bekerja secara terukur dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam kebijakan pemerintah dalam satu pekan, satu hari kita bekerja dari rumah dengan tujuan menekan beban anggaran negara, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, serta mempercepat transformasi pelayanan publik
berbasis digital. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi energi tanpa menurunkan produktivitas kerja. Ini hal penting yang perlu kita pahami sebagai aparatur sipil negara, sebuah kebijakan oleh pemerintah untuk melakukan kerja dari rumah dalam 1 pekan 1 hari. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, tanpa pengawasan langsung dari rumah, tanpa pengawasan dari atasan, langsung dari rumah. Ini hal penting yang harus kita miliki, hadap pengawasan melekat di dalam diri kita masing-masing. Hendaknya kita termasuk orang yang memang diri kita mengawasi diri kita, yang bekerja sungguh-sungguh tanpa pengawasan. Ini jugalah ajaran agama yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah dalam Al-Quranul Karim mengingatkan pada kita, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengingatkan dalam ayat ini, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita miliki. Karena boleh jadi kita berada di tempat ramai, boleh jadi kita berada sendirian, sikap dan perbuatan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, integritas kita, melaksanakan tugas harus diawasi oleh diri sendiri. Dan ini perintah agama, karena kita yakin bahwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau istilahnya Allah itu memonitor, memantau. Bukan saja seperti CCTV, tapi mengetahui isi hati kita, apa yang kita lakukan. Boleh jadi karena keterpaksaan Allah juga tahu. Dan inilah seorang muslim harus mengerjakan segala sesuatu yang apa yang ia lakukan bahwa Allah Subhanahu wa taala meniatnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap gerak-gerik diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang didaki oleh orang yang beriman. Tidak ada yang tersembunyi, baik fisik maupun isi hati. Kesadaran ini memotivasi kita untuk terus berbuat dan bikin kerja yang terbaik, jujur dengan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha summa kunta. Ittaqullaha summa kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini sebetulnya mengingatkan kepada kita. Karena di dalam ajaran agama itu banyak hal-hal yang dilarang. Dan yang dilarang itu kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Banyak hal-hal yang diperintah, maka itu harus dilakukan. Contoh, apa hal yang dilarang? Jangan memakan yang haram, jangan mencuri, jangan melakukan saksi palsu, jangan ingkar janji, jangan berbohong, jangan mabuk, jangan berprasangka buruk, jangan berzina, dan banyak lagi. Jangan sombong, jangan curang dalam timbangan. Itu perintah. Kalau orang ittaqullaha summa kunta, dia tahu bahwa itu larang, pasti dia tidak akan melakukan. Banyak perintah yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Perintah apa? Menahan amarah. Tidak boleh marah-marah. Suruh berbuat baik antara sesama. Sopan perkataan, qaulan lainan, qaulan balighan, qaulan syadidan. Itu perintah ayat. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang menyentuh hati, perkataan yang menyejukkan. Jangan berlawanan. Kata yang provokator menjadi orang perpecah belah. Nah itu. Nah ini. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita tanamkan sebagai aparatur sipil negara. Ini adalah sebuah perintah kepada kita. Karena orang yang beriman menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala tindak tanduk dan perbuatannya. Akhirnya saudara-saudaraku yang dirahmati, mari kita bekerja dengan profesional, berintegritas, dan bekerja di masa WFH yang merupakan amanah harus kita laksanakan sebagai aparatur sipil negara, sebagai tanda syukur. Ingat, sebagai tanda syukur. Karena itu juga di dalam surat Saba ayat 13 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk syukur kepada Allah
Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang bersyukur. Banyak orang yang mencari pekerjaan tidak dapat pekerjaan. Kita sudah diberi sebagai aparatur sipil negara. Jangan kita tidak termasuk orang yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, melayani, boleh kemakmuran akan datang kepada kita. Tapi kalau kita mengingkari, tidak mau bersyukur, ingat azab siksaan Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau seandainya saya kurang dalam menyampaikan sesuatu hal, tidak ada maksud lain menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sebagai perintah yang harus saya sampaikan dalam ajaran agama sebagai seorang muslim. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas renungan yang begitu menguatkan dari Bapak Dr. Andus Haji Hudayanur. Selanjutnya, renungan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Pancami Samosir dari agama Hindu. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati para kepala dinas di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu rohaniawan, yang sama-sama kita hormati juga para ASN yang hadir baik luring maupun daring, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur, angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula El Tari ini dalam keadaan yang senantiasa sehat, walaupun kondisi keuangan juga tidak sehat, tapi kita dalam diri kita harus tetap sehat. Jangan sampai keuangannya tidak sehat, fisik kita juga enggak sehat. Ini yang perlu ditekankan. Selanjutnya, saya sebagai perwakilan agama Hindu mendapatkan tema dari panitia bimbingan rohani ini terkait tentang profesionalisme berbalut iman, ASN berintegritas dan berkinerja di masa WFA. Saya akan menyampaikan sebuah materi untuk agama Hindu terkait kerja atau karma yoga yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, sebelum saya ke materi, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi umat Hindu, dan hari Sabtu ini akan melaksanakan Hari Raya Kuningan. Semoga dengan jalan Dharma kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia ini maupun setelah kita meninggal nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi tentang kerja yang bertanggung jawab atau karma yoga yang bertanggung jawab, ada sebuah refleksi yang harus Bapak Ibu ketahui.
Di dalam ajaran agama Hindu, mungkin nanti di agama lain juga ada 3 sifat yang pasti dilalui oleh semua manusia. 3 sifat itu kita disebut dengan triguna. Triguna itu adalah 3 sifat yang melekat di setiap manusia itu sendiri ketika hidup ini. Yang pertama adalah sifat-sifat satwam, di mana manusia itu memperoleh sebuah kebijaksanaan, bisa meredam emosi dan lain sebagainya. Sifat-sifat kebaikan itu termaktub di dalam konteks atau ajaran satwam ini. Yang kedua itu adalah sifat rajas. Rajas itu sifatnya adalah yang senang dengan ego dan lain sebagainya, emosi, langsung yang membentuk orang-orang itu berkinerja tapi tidak memperoleh namanya kebijaksanaan. Inilah yang disebut dengan raja itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah sifat-sifat tamas. Lah nanti ini tamas ini jangan sampai Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di dalam jaringan itu menuntut untuk bersifat seperti ini, tamas ini. Tamas itu pemalas. Tamas itu tidak pernah mau belajar. Tamas itu kikir. Tamas itu loba atau rakus. Lakukan lain. Apa tindakan itu harus yang dilakukan sesuai dengan pikiran tadi dan ucapan tadi. Sehingga inilah integritas itu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak berintegritas. Ini nanti akan menimbulkan sebuah masalah ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang satwam atau manusia yang bijaksana, semua sifat-sifatnya baik. Di dalam agama Hindu ada satu ajaran yang ditekankan, sehingga bagi umat Hindu harus melakukan itu dengan baik, yaitu adalah ajaran karma yoga. Secara harfiah, karma yoga adalah yoga tindakan atau sebuah kerja. Secara spesifik, karma yoga adalah jalan kerja penuh dedikasi, melepaskan hasil tindakan kita sebagai persembahan spiritual daripada menimbun hasilnya untuk diri sendiri. Karma adalah tindakan dan hasil dari sebuah tindakan. Apa yang kita alami saat ini adalah hasil dari karma atau perbuatan kita, baik dan buruknya yang diciptakan oleh tindakan kita sebelumnya. Rantai sebab akibat yang kita ciptakan sendiri dapat diputus oleh karma yoga. Melawan api dengan api, kita menggunakan pedang karma ini untuk menghentikan reaksi berantai sebab dan akibat. Dengan melepaskan sebuah ego dari proses kerja, dengan mempersembahkan hasilnya kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu persembahan kepada Tuhan, atau atma kita, atau diri kita sendiri, untuk menghentikan seluruh proses yang terus membesar. Entah kita sadari atau tidak, kita semua melakukan tindakan sepanjang waktu, karena bahkan duduk dan berpikir pun merupakan sebuah tindakan. Karena tindakan tidak dapat dihindari, bagian integral dari kehidupan itu sendiri. Kita perlu mengarahkan kembali ke jalan menuju kesadaran Tuhan, seperti yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita.
berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatanmu itu yang kau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja. Jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Ini jelas sekali kalau kita melihat dalam konteks tema tadi, yaitu berkinerja di masa WFA. Jangan sampai kita yang sudah berintegritas di dalam lingkungan aparatur sipil negara, karena diajak oleh teman-temannya, tidak mau melakukan atau berdiam diri tanpa kerja. Ini yang ditekankan, jangan sampai motif dalam bekerja itu juga menjadi sebuah hal yang ingin dia capai. Tapi memang harus benar-benar ikhlas. Ketika orang berintegritas itu tidak meminta sebuah hasil. Oh, nanti akan dilihat oleh pimpinan. Oh, nanti akan banyak teman. Tapi berintegritas itu berasal dari hati kita, menilai dari hati kita. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran kita, ucapan kita, atau tindakan kita, dan diresapi dalam diri kita itu sendiri. Inilah sebenarnya esensi di dalam Bhagavad Gita itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Karma Yoga mengajarkan kita semua bahwa melakukan sebuah pekerjaan bukan hanya sebagai aktivitas pelarian dan mencari sebuah pengakuan yang semu. Karma Yoga memberikan kita kesempatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kehidupan ini untuk memotong jalan kita menuju sebuah kebebasan. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 19 menyebutkan, oleh karena itu laksanakan kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari sebuah keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Melihat penjelasan sloka tersebut, kita sebagai manusia spiritual dapat melaksanakan pekerjaan harus didasarkan pada nilai-nilai spiritual yang berlandaskan dengan dharma atau sebuah kebenaran. Ketika yang kita kerjakan adalah sebuah kewajiban yang tidak mengharapkan sebuah timbal balik, maka kita sebagai manusia spiritual akan mencapai yang disebut dengan makhluk utama, yaitu moksatam jagatita yaca iti dharma. Artinya tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai moksa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika konteks karma yoga itu sendiri kita sudah laksanakan, maka yang menjadi titik temu kita untuk melaksanakan dengan sepenuh hati. Di dalam agama Hindu diajarkan untuk memahami atau melaksanakan dua ajaran yang paling penting, yaitu ajaran Satya Hridaya, yaitu setia terhadap pendirian. Pentingnya kesetiaan terhadap kebenaran dan kejujuran dalam hati, ini mencerminkan sebuah keteguhan pendirian dan integritas internal seseorang. Kesetiaan terhadap kebenaran dalam hati berarti tidak hanya berbicara dengan kebenaran, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dalam konteks Satya Hridaya, seseorang diharapkan memiliki keteguhan hati untuk tidak terpengaruh oleh godaan atau tekanan dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diyakini. Ini menuntut kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar, meskipun dalam situasi yang sulit atau menghadapi godaan untuk bertindak tidak jujur. Dengan mengamalkan Satya Hridaya, seseorang membangun kekuatan internal yang kuat dan memelihara integritas pribadi yang tidak tergoyahkan. Ini membantu menciptakan keseimbangan batin yang mendasari keputusan dan tindakan, sehingga menjadikan individu lebih kokoh dalam menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kesetiaan terhadap kebenaran dalam hati
merupakan pilar penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan moral seseorang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah satya laksana, yaitu pentingnya memiliki sikap setia dan jujur, serta bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Satya laksana mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki integritas untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mencakup kesiapan untuk menghadapi akibat dari keputusan yang diambil dan tidak mencoba untuk menyembunyikan kesalahan atau menyalahkan orang lain. Dalam konteks ini, ketika kita melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah, satya laksana ini atau yang kita kenal adalah segala perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Saya tidak tahu kalau di Pemda ini apakah setiap hari Jumat itu melaksanakan WFH dan dilaporkan secara individu masing-masing kepada pimpinan masing-masing. Itu memang sebuah penilaian kinerja. Ketika Bapak Ibu walaupun di tahunan ada SKP, tapi namanya kinerja individu harus ditekankan kepada masing-masing individu itu sendiri. Ketika Bapak Ibu melaksanakan sesuatu apapun yang berkaitan tentang kerja, harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Apa yang dilaksanakan, itulah yang dilaporkan. Jangan sampai yang tidak dilaksanakan dilaporkan. Inilah kadangkala sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, membuat laporan yang kadangkala kita tidak buat, tapi dilaporkan. Ini jangan sampai, harus berani bertanggung jawab. Ketika tidak ada pekerjaan, tanyakan ke pimpinan, apa yang harus saya kerjakan ketika WFH. Jangan sampai di rumah itu leha-leha, santai-santai, duduk-duduk, tidak bekerja. Padahal efektivitas kita sebagai ASN itu diperlukan oleh masyarakat luas ini. Inilah yang terpenting dalam konteks satya laksana. Dengan mempraktekkan satya laksana, seseorang mengembangkan rasa tanggung jawab yang kuat dan memperkuat integritas diri pribadi, sikap setia dan jujur dalam mengakui kesalahan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri. Ini juga membangun kepercayaan dengan orang lain, karena mereka melihat bahwa individu tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Satya laksana juga menekankan pentingnya menghindari perilaku yang tidak jujur atau manipulatif. Dengan demikian, praktek ini tidak hanya memperkuat integritas individu, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam ajaran Satya Hridaya dan Satya Laksana, nilai kesetiaan menjadi panduan penting dalam menjalankan kehidupan yang benar dan seimbang. Sebagaimana dicontohkan dalam sebuah epik Mahabharata, kisah-kisah yang terkandung di dalamnya juga memperlihatkan pentingnya nilai-nilai kesetiaan seorang Yudhistira, putra sulung dari Pandawa, merupakan contoh mencolok dari penerapan nilai-nilai satya dalam kehidupan nyata. Dia mengakui karena kesetiaannya terhadap kebenaran, kejujuran, serta tanggung jawabnya terhadap janji-janji yang diucapkan. Melalui karakter Yudhistira, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai satya atau kebenaran menjadi sangat relevan dan bermanfaat dalam berbagai konteks, baik dalam epik kuno maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan peningkatan iman dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Terima kasih banyak atas renungannya yang begitu penuh refleksi dari Bapak Pancamis Samosir. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Kolpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu untuk paduan suara Korpri. Baik, renungan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yanemira MWO STH dari Agama Kristen Protestan. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan diberikan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, inilah yang kupersembahkan. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, bukan karena kewajiban disuruh absen datang ikut ibadat ASN di sini. Tapi kita punya tanggung jawab iman. Ketika kita duduk di sini, kita mau dengar firman Tuhan yang memperkaya kita. Untuk dalam hidup kita bekerja dalam tanggung jawab iman kita. Bahwa pekerjaan kita bukan hanya sarana mencari nafkah, tapi juga sarana mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ada di bawah tema ibadah oikumene hari ini adalah profesionalisme berbalut iman, ASN berintegritas dan berkinerja di masa WFH. Dengan tema yang ada, saya ajak kita untuk baca satu bagian bacaan Alkitab dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Satu ayat saja, tapi dari satu ayat ini saya ajak kita untuk merenungkan apa makna dari kata firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia kerja mengalami banyak perubahan. Jika dahulu sebagian besar ASN bekerja hanya di kantor saja. Tapi dengan perkembangan teknologi memungkinkan pekerjaan tidak hanya dilakukan di kantor, tapi juga bisa dilakukan di rumah dan dari tempat yang lain. Sistem WFA dan kerja fleksibel menjadi bagian dari fasilitas atau realita pelayanan masa kini. Perubahan ini banyak membawa keuntungan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Karena apa? Karena saat kita bekerja di kantor, ada atasan, ada rekan kerja, ada sistem yang secara langsung mengawasi pekerjaan kita. Namun ketika kita bekerja dari rumah, yang paling menentukan kerja kita bukan lagi pengawasan orang lain, baik itu atasan, bahkan rekan sekerja kita, melainkan karakter dari diri kita sendiri dalam tanggung jawab kita melihat pekerjaan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita tetap dapat bekerja dengan sungguh-sungguh ketika tidak ada yang melihat kita bekerja dari rumah? Apakah integritas tetap dapat terjaga ketika tidak ada yang mengawasi kita secara langsung? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kualitas kerja orang percaya tidak ditentukan oleh lokasi di mana dia bekerja, entah itu dari rumah, entah itu di kantor. Tetapi kualitas kerja seseorang ditentukan oleh kesadaran bahwa ia bekerja untuk Tuhan.
dan itu harus disadari dengan baik oleh setiap ASN. Karena itu profesionalisme, integritas, dan kinerja yang baik harus tetap terlihat, baik ketika Bapak Ibu Saudara-saudara bekerja di kantor maupun ketika Bapak Ibu Saudara-saudara bekerja dari rumah. Hari ini surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang menghidupi iman mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Menarik, Paulus tidak hanya berbicara tentang doa, tentang ibadah, dan juga tentang kegiatan kerohanian orang-orang Kolose. Tapi Paulus juga berbicara tentang hubungan keluarga, hubungan sosial, dan juga tentang pekerjaan itu sendiri. Melalui Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Kolose dan kita pada hari ini bahwa pekerjaan bukan hanya sekedar tempat di mana kita mencari makan. Tapi kita juga harus memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari panggilan hidup kita sebagai orang percaya untuk mempermuliakan nama Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk bekerja. Karena itu, apapun bentuk pekerjaan kita, dimanapun kita harus bekerja, Tuhan memanggil kita semua untuk bekerja dengan segenap hati. Ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi kita, sesuai dengan tema yang kita dapat hari ini, juga berhubungan dengan apa yang Rasul Paulus katakan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Yang pertama, profesionalisme Kristen tidak bergantung tempat di mana kita bekerja. Profesionalisme Kristen tidak bergantung di mana kita harus bekerja. Paulus memulai ayatnya yang ke-23 dari Kolose 3 itu dengan berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Firman Tuhan tidak membedakan pekerjaan ya, berdasarkan tempat di mana setiap orang dikasih tempat untuk bekerja. Firman Tuhan hanya berkata, jika engkau bekerja di kantor, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tapi tidak sebatas itu. Sebaliknya firman Tuhan juga berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Artinya, di kantor ataupun di rumah, kita tetap dipanggil untuk memberikan yang terbaik melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Seorang ASN yang profesional, ia tidak bekerja dengan baik ketika ada atasan, atau ada rekan sekerja di sekeliling dia. Ia tetap akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas karena tanggung jawab telah menjadi bagian dalam diri dan karakter dia sendiri. WFH bukan alasan untuk menurunkan disiplin dalam pekerjaan. Tetapi justru dalam situasi seperti itu, profesionalisme kerja kita sedang diuji. Karena itu, mari kita diajak untuk tetap disiplin mengatur jam kerja dan menyelesaikan tepat pada waktunya. Atur jam kerja bukan hanya datang setiap hari Senin sampai Kamis tepat waktu, bekerja ketika katong dilihat, tapi ketika kita ada di rumah juga kita mengatur jam kerja. Karena ada pekerjaan yang kita bawa pulang yang harus kita kerjakan. Lalu yang kedua, menjaga kualitas pekerjaan meskipun secara daring. Artinya kalau di kantor karena ada yang lihat saya kerja dengan penuh semangat. Tapi kalau di rumah ada yang pantau. Saya kerja, kemudian tidur sedikit, pegang HP dan lain-lain sebagainya. Lalu hindari budaya asal selesai. Yang penting tugas yang atasan kasih kepada saya kerjakan. Kalau ditanya sudah selesai Pak, sudah selesai Ibu. Tanpa kita memeriksa dengan baik, apakah pekerjaan yang diberikan kepada kita itu dalam tanggung jawab kita sebagai ASN, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Yang kedua,
dari apa kata Rasul Paulus? Kalau tadi profesionalisme Kristen tidak bergantung pada tempat di mana kita kerja. Yang kedua, integritas terlihat saat tidak ada orang yang mengawasi kita. Inilah integritas orang percaya ya. Banyak orang bekerja dengan baik ketika ia diawasi. Apalagi kalau dapat pujian, dia akan kerja dengan baik. Apalagi kalau itu pekerjaan berhubungan dengan nanti, kerjakan sudah nanti kamu yang tugas. Dia akan buru-buru bekerja. Atau untuk penilaian kinerja, orang akan menyelesaikannya dengan baik. Suatu perusahaan memasang kamera di seluruh ruangan. Mungkin ketong sering kali nonton, saya tidak tahu karena saya bukan ASN, apa di ruang-ruang kerja ada kamera pemantau atau tidak, CCTV atau tidak. Tapi yang saya selalu nonton, kalau ada CCTV, apalagi bos tidak pergi tugas, ada di ruangan, semua orang akan tekun bekerja. Karena mereka tahu mereka sedang diawasi. Tapi kalau lampu padam, CCTV mati, bos tidak ada, semua orang kembali. Mereka pakai waktu walaupun di kantor untuk baca cerita. Bahkan ada juga yang meninggalkan kantor untuk pulang ke rumah istirahat. Kenapa itu terjadi? Karena motivasi semua orang yang melakukan hal seperti itu adalah pengawasan manusia. Orang mau bekerja dengan tekun karena ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan, tidak perlu bekerja dengan tekun. Sebaliknya, orang yang berintegritas, dia akan tetap bekerja dengan benar. Meskipun tidak ada kamera CCTV, karena ia sadar bahwa Tuhan tetap melihat setiap tindakan dan setiap keputusan yang sedang dia lakukan saat itu. WFH sering menjadi ujian integritas yang nyata bagi setiap ASN yang bekerja pada hari Jumat di rumah. Tidak ada atasan yang duduk dan memantau pekerjaan. Juga tidak ada rekan sekerja yang sedang mengamati kita bekerja atau tidak. Namun ingat, Tuhan tetap hadir. Integritas berarti tetap jujur ketika ada kesempatan untuk tidak jujur. Tetap ada disiplin ketika ada kesempatan untuk bermalas-malasan. Bahkan tetap bertanggung jawab ketika tidak ada yang memaksa kita untuk tetap bekerja. ASN diminta untuk menggunakan jam kerja dengan bertanggung jawab. Jangan datang saja pagi, lalu jam pulang, kita pulang tanpa menghasilkan pekerjaan apapun juga. Tapi pakai jam kerja dengan baik. Karena dari sekian juta manusia yang sedang berjuang untuk jadi ASN, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dipilih duduk di belakang meja. Karena itu bertanggung jawab dan tetap integritas. Hargai pekerjaanmu. Lalu ketika disuruh menyampaikan laporan, kerjakan dengan benar. Jangan ketika kita menyukai si A, si B, si C, kita kasih tahu dia tentang baik-baik. Tapi kalau kita tidak menyukai D, E, dan F, laporan tentang dia kita jatuhkan. Asisten yang berintegritas dan bertanggung jawab, dia tidak menjatuhkan orang lain untuk supaya dia menonjol di hadapan pimpinan. Lalu tidak menggunakan fasilitas secara semena-mena. Kalau ketong punya jabatan, fasilitas bukan hanya ketong yang pakai saja. Tapi orang-orang terdekat pun juga bisa mempergunakan fasilitas yang ada. Ingat, hari ini mungkin kita ada di atas. Tapi besok lusa, orang bilang roda bata putar. Mari jaga kita komitmen dan integritas. Kalau di atas, tetap hargai
Tuhan yang memberi kita kepercayaan dan menghargai diri sendiri dan keluarga yang tiap hari mendoakan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang jujur ketika bekerja. Lalu menjaga etika kerja meskipun tidak diawasi secara langsung. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kita mau bekerja untuk Tuhan. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Yang terakhir, ASN yang beriman dipanggil menjadi berkat melalui kinerjanya. Ketika profesionalisme dan integritas berjalan bersama, hasilnya adalah pekerjaan yang akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Ingat, masyarakat tidak butuh ASN yang pintar. Tetapi mereka membutuhkan ASN yang bisa dipercaya, bisa mendengar, dan bisa langsung turun untuk mendapati semua yang membutuhkan. Di sebuah daerah yang gersang ada sebuah mata air. Mata air ini tiap hari mengalir dan mencurahkan aliran air yang sangat jernih. Setiap hari ada saja orang yang pergi ambil depo air. Dia tidak pernah tulis di situ yang boleh ambil ini air si A, si B, si C. Tapi siapapun dia kasih kesempatan, kasih peluang. Entah itu petani, entah anak-anak. Boleh ambil dan boleh pakai depo air. Sebagai seorang ASN yang baik, mungkin kita pun juga bisa belajar dari mata air itu. Nama kita mungkin tidak dikenal. Karena pekerjaan yang kita lakukan, mungkin nama orang lain yang akan menonjol. Mungkin kita tidak akan pernah masuk dalam berita. Namun percayalah, melalui pelayanan kita yang jujur, cepat, dan memberi manfaat, melalui setiap surat yang kita proses dengan benar, melalui setiap data yang kita kelola dengan jujur, setiap pelayanan yang kita berikan dengan tulus, itu merupakan bentuk kesaksian kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Tapi ibu saudara-saudara para ASN yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak berkhotbah setiap hari. Namun cara kita bekerja dapat menjadikan khotbah berirama, khotbah bernilai bagi masyarakat sekeliling kita. Mari jadi teladan dalam pekerjaan kita. Dan jangan lupa utamakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Gunakan pekerjaan dan jabatan kita bukan hanya untuk mau dilayani, tapi juga memberi diri untuk melayani. Dan jadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan karena pekerjaan dan jabatan yang kita miliki hari ini. Kesalahan yang fatal membuat kita pun nama rusak dan nama Tuhan dipermalukan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Kolose pasal 3 ayat 23 ini mengingatkan bahwa iman kepada Kristus tidak hanya terlihat saat kita beribadah, tetapi juga saat kita bekerja dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Di masa WFA maupun dalam sistem kerja apapun, Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai ASN untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berkinerja yang baik. Mari kita bekerja bukan hanya demi penilaian kinerja. Mari kita bekerja bukan hanya demi penghargaan manusia, tetapi mari kita bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan yang dipercayakan dan dalam tanggung jawab iman kita kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu untuk kita kerjakan. Kiranya melalui pekerjaan dan pelayanan kita, melalui apapun jabatan tingkatan kita, yang paling tinggi sampai yang paling rendah, pekerjaan dan cara melayani kita mampu menunjukkan
integritas pelayanan yang terbaik. Bukan hanya untuk masyarakat, tetapi untuk Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita untuk bekerja. Amin. Tuhan memberkati. Kasih atas renungan yang begitu penuh pencerahan oleh Ibu Pendeta Yanemira MWWSTH. Selanjutnya renungan keempat oleh Romo Julius FX Benlay dari Agama Katolik. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, bahan yang sama dibawakan serentak pada saat yang sama meskipun oleh orang yang berbeda juga kadang-kadang bisa sama. Tapi supaya didengarkan maka saya siapkan apa yang sudah ada di tangan saya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Semoga tidak mengantuk dan tidak bosan ya, berbicara tentang kinerja, berbicara tentang integritas, berbicara tentang profesionalitas. Karena ini 4 tokoh agama yang berbicara pasti sama, tetapi saya yakin Roh Kudus pasti akan membimbing kita supaya kita juga menjadi saluran berkat. Pertama-tama di lingkup OPD kita, paling kurang kalian juga mengalami Yesus juga di situ, mengalami damai sejahtera di situ, di dalam sini dulu. Karena banyak orang kelihatan kurang gembira. Kebetulan karena struktur ya duduk aja di sini. Jadi bukan karena pilihan. Jadi orang belum gembira di dalam bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita untuk masuk merenungkan. Ya tadi mungkin sama dengan Ibu Pendeta. Saya ambil dari 2 Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai 15. Ya, perlu dibacakan supaya kita jangan amnesia. Karena nanti sebentar ke depan itu kita menjadi generasi Kristen yang amnesia. Baik, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia
sebagai seorang saudara. Baik, sebelum masuk ke dalam permenungan, sedikit catatan kaki. Orang-orang Tesalonika adalah orang-orang generasi kedua sesudah para saksi mata itu menghilang satu persatu, sehingga ada pergeseran ajaran, ada pergeseran pewartaan. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir di dunia, hadir di tengah-tengah para rasul, dia mewartakan tentang kerajaan Allah. Sedangkan rasul-rasul mereka bukan mewartakan tentang kerajaan Allah, tapi mereka mewartakan tentang Yesus. Jadi ada perbedaan di situ. Nanti ke depan mereka juga akan amnesia terhadap namanya parusia. Parusia itu kedatangan Yesus yang kedua kali, zaman akhir zaman. Mereka berpikir bahwa Yesus itu nanti sedikit lagi sudah datang, maka tidak perlu harus sibuk banyak dengan pekerjaan fisik, pekerjaan yang menyita waktu. Untuk lebih banyak, seperti tadi Ibu Pendeta bilang, untuk lebih banyak berdoa saja. Jadi kalau NTT ini penuh dengan orang hanya berdoa saja, repot juga. Ya, mesti ada petarung. Seperti Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan petarung itu harus punya semangat, dia harus punya energi, dan dia juga harus punya kualitas. Ini Paulus, dia kepada jemaat di Tesalonika, dia menemukan ada persoalan mendasar. Persoalan pertama adalah bahwa mereka terganggu dengan iman, karena kelompok yang baru ini, kelompok generasi yang kedua ini, mereka adalah kelompok baru yang tidak sama dengan orang-orang Yunani pada umumnya yang sangat mengandalkan intelek. Sementara para rasul datang mewartakan tentang Kristus yang bangkit, sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh. Karena itu ada tekanan. Di dalam tekanan itu mereka juga dipaksa untuk mengurung diri dan tidak bisa bekerja banyak. Mereka sibuk dengan berdoa, sibuk dengan tadi nyanyi-nyanyi bagus. Bagus. Luar biasa. Jadi ada yang koslet. Ada koslet rohani. Koslet rohani itu begini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Koslet rohani itu ketika Paulus berbicara tentang iman yang hidup, lalu Yakobus berbicara tentang mewujudkan iman melalui pekerjaan. Ada orang Kristen yang dia hanya mau begini saja, mau berdoa saja. Ada orang Kristen yang dia tidak berdoa, tetapi dia hanya bekerja saja. Ini tidak seimbang. Ini koslet. Jadi kabel itu ada negatif, ada positif. Baru bisa kerajaan Allah itu dia bertumbuh. Maka ada pekerjaan yang membutuhkan keheningan dan doa. Ada pekerjaan yang memang harus bekerja dengan total, harus dengan purna hati, purna waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, supaya jangan melebar, saya bacakan apa yang sudah disiapkan. Ibu Pendeta minta maaf. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selama kunjungan ke Tesalonika, Rasul Paulus membahas persoalan mereka yang tidak tertib, yang disebutnya sebagai pemalas yang membangkang. Mereka menjalani gaya hidup malas dengan mengambil keuntungan dari kemurahan hati sesama, dan juga menggunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Intinya mereka menolak untuk mematuhi ajaran para rasul. Paulus tentunya. Biasanya Paulus menasihati, artinya dia menggunakan kata parakaleo. Parakaleo itu artinya bahasa yang halus untuk orang yang salah. Tapi kali ini ketika dia berhadapan dengan orang yang malas, dia bukan menggunakan kata parakaleo, jadi bukan menasihati lagi, tapi dia memperingatkan. Memperingatkan itu ada kualitas marah di situ, mengancam di situ, kecewa di situ. Itu memperingati. Jadi ketika kalau gubernur atau atasan memperingati itu ada kualitas kecewa, marah. Karena apa? Tidak profesionalitas, tidak terintegritas.
Jadi tidak menjadi murid Kristus yang berintegritas dengan Kristus, dengan ajaran. Maka Paulus menggunakan kata parangelo. Kami perintahkan kepadamu saudara-saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dengan benar dan tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Paulus punya ketegasan, tetapi dia juga punya sikap taktis, tetap menyebut dia sebagai saudara meskipun ada pelanggaran. Dan dia mengidentifikasi mereka sebagai yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menuruti apa yang telah diajarkan. Persoalan mendasar adalah karena jemaat. Ya, jemaat dia terpengaruh dengan itu, istilah parusia tadi, karena sibuk dengan berdoa dan dia meninggalkan kegiatan dunia, kerja fisik, dan lebih memberi perhatian kepada diskusi eskatologis. Jadi kalau bahan yang hanya harusnya dibicarakan tahun 300 atau tahun 1500, kenapa harus dibawa ke tahun 2026? Jadi bahan yang harus diperdebatkan di tahun tidak enak punya kita bawa ke 2026. Itu persoalannya di situ. Meninggalkan kerja fisik untuk diskusi eskatologis. Anggota jemaat ini mungkin berpikir bahwa karena akhir zaman sudah dekat maka bekerja hanya akan membuang waktu. Bekerja hanya akan membuang waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Paulus menangani persoalan tentang mereka yang tidak tertib hidup dan malas bekerja? Dalam suratnya yang pertama, Paulus hanya memberi nasihat singkat, setiap anggota jemaat harus bekerja dengan tangan sendiri. Tetapi dalam suratnya yang kedua, Paulus membahas dengan terperinci. Ia membingkai komentarnya dengan perintah pembuka dan perintah penutup, dengan pesan serupa, yaitu untuk menghindari mereka yang tidak mau bekerja. Ayat 6, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Janganlah bergaul dengan dia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ia melanjutkan pembahasan tentang masalah yang ditimbulkan oleh para pemalas yang membangkang, ada pergeseran fokus yang sebelumnya ditujukan secara khusus kepada para anggota jemaat yang bermasalah. Kini perintah penutup ditujukan kepada seluruh jemaat agar mereka tidak jenuh-jenuh berbuat baik. Bentuk berbuat baik, bentuk persentase yang menekankan sifat yang berkelanjutan atau terus menerus, continue dalam berbuat baik. Kebaikan yang dimaksudkan oleh Paulus tidak hanya mencakup tindakan umum yang baik, tetapi juga tindakan-tindakan khusus berupa sumbangsi, kontribusi yang nyata bagi mereka yang membutuhkan. Melalui teladan dan pengajarannya, Paulus menunjukkan kepada setiap orang Kristiani dari segala zaman akan pentingnya bekerja agar tidak membebani orang lain, tetapi juga menjadi pelayan terhadap kemurnian pemberitaan iman. Jadi dengan bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan bekerja kita menguduskan diri, bukan hanya dengan berdoa, bernyanyi, tapi dengan bekerja cerdas, bekerja bijak, Anda menguduskan diri dan menguduskan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang Kristen harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan berkomitmen supaya iman yang mereka anut dapat dipercaya. Jangan sampai iman yang kita anut itu tidak dipercaya karena pekerjaan-pekerjaan kita tidak menunjang iman itu. Karena saya tahu kita manusia zaman sekarang antara iman dan perbuatan itu tidak saling menunjang. Kekristenan dan pekerjaan, status quo, predikat, tidak ada kesalingan.
Kehidupan Kristiani dan komitmen manusia untuk bekerja baik secara intelektual maupun secara fisik bukanlah dua jalur paralel, tetapi merupakan satu realitas yang sama yang mewajibkan seseorang untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sebab manusia yang diciptakan menurut gambar Allah menerima titahnya supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Gaudium et Spes, artikel nomor 34. Jika kita ingin mencari akar utama ajaran Paulus tentang bekerja, kita harus menemunya dalam kasih kepada Kristus dan sesama. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa visi Kristiani tentang kerja tidak terbatas pada ranah sosiologis dan ekonomis, tetapi harus dihadapkan pada perspektif perjumpaan definitif dengan Allah yang disambut dalam terang Injil dan disaksikan dengan nyata dan jelas dalam karya dan hidup. Aktivitas kerja manusia juga menantikan pembebasan bagi keterasingan dan kecemasan. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes artikel 1 menegaskan solidaritas penuh gereja dengan umat manusia, di mana kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dunia juga menjadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat Kristiani. Di sini gereja tidak hidup terpisah, umat Kristen tidak hidup terpisah dari dunia, melainkan hadir bersama manusia dalam seluruh pengalaman hidupnya serta turut mengalami segala keterasingan dan kecemasannya. Yohanes Paulus II dalam ensiklik surat edaran resmi Laborem Exercens, artinya melalui kerja, menegaskan makna, nilai dan martabat kerja manusia. Kerja adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pekerjaan. Pekerjaan tidak boleh hanya dilihat sebagai alat produksi atau komoditas ekonomi semata. Melalui kerja manusia berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Rekan kerja Allah. Co-kreator, rekan pencipta. Untuk membangun dirinya dan membangun dunia. Barang siapa yang mengambil bagian dalam karya penciptaan baru, ia sementara memuduskan dirinya dan dunia. Ensiklik ini juga menekankan aspek subjektif kerja. Siapa yang melakukan pekerjaan, yaitu manusia. Sedangkan aspek objektifnya merujuk pada apa yang dihasilkan. Jadi ada objek, ada subjek. Bukan soal duduk 8 jam di kursi, tapi harus ada output dari duduk di rumah atau duduk di kantor. Jika duduk di kantor tidak ada output, tidak ada menghasilkan, lebih baik work from home. Ya, itu pilihan Anda. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa tetap memiliki jati diri, kesadaran akan kita, jati diri kita sebagai manusia yang menjadi rekan kerja pencipta. Yang tidak bekerja, dia bukan rekan kerja, bukan rekan pencipta. Apalagi yang bermalas-malas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jadi ensiklik Laborem Exercens melalui kerja tidak secara eksplisit menekankan dari mana dia bekerja, di mana ia bekerja, atau berapa jam dia duduk. Melainkan kesadaran akan jati dirinya sebagai co-kreator, rekan pencipta yang menghasilkan pertumbuhan dan pembebasan. Siapa yang bekerja benar, entah itu di kantor atau di rumah, ia berkontribusi atas pembangunan kerajaan Allah di dunia. Semoga.
Terima kasih atas renungan yang begitu membawa makna buat kita semua oleh Romo Julius FX Benlai. Selanjutnya untuk menambah makna dan juga kebahagiaan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.
berikan tepuk tangan sekali lagi dulu untuk pujian penuh makna dari Paduan Suara Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya kita tiba pada penghujung kegiatan pembinaan rohani gabungan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, kami mengundang Ibu Pendeta Yani Mira MWW STH untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu para ASN yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke dalam pekerjaan yang harus kita lanjutkan dan kita kerjakan, mari kita satu hati merayu Tuhan dalam doa, supaya Tuhan kasih kita semua hikmat, kebijaksanaan, ketekunan, juga tanggung jawab untuk bekerja secara integritas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir pagi hari ini ketika kami ada dalam ibadah oikumene. Tuhan mendengar setiap kesaksian yang kami nyatakan. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami perdengarkan. Sebagai hamba-hambamu keempat kami memiliki keterbatasan dalam menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan kami katakan. Tapi kami bersyukur kalau kami dipilih dan mampu memberitakan apa yang Tuhan perkatakan dalam keterbatasan kami. Berarti Tuhan mau memberi kami ruang untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi semua kami yang mendengarkan. Dalam keterbatasan penyampaian kami, kiranya Tuhan memberi anak-anak Tuhan hikmat untuk mampu mengolah pelayanan firman Tuhan hari ini dengan baik. Apa yang baik dan benar, mampu mereka simpan dan mereka laksanakan. Yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan, buang jauh-jauh dari kehidupan semua kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ruang ini. Ruang di mana kami dari beraneka macam budaya dan agama dapat bersatu untuk mempermuliakan Tuhan yang Esa. Dan dalam mempermuliakan nama Tuhan, kami juga bersyukur ada puji-pujian yang disampaikan yang menyukakan hati Tuhan dan memberi ruang sukacita bagi kami yang mendengarkan. Kami sudah selesai Tuhan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami hari ini. Kami tetap memohon Tuhan menuntun langkah kami. Memberi kami kesabaran untuk menjalani hari bersama Tuhan. Memberi kami roh-Mu yang kudus agar perjalanan hari kami tahu tidak akan selalu baik-baik saja. Tapi bersama Tuhan dan Allah yang akan membimbing dan menyertai langkah kami akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan merancangkan hal indah serta damai dan sejahtera bagi hidup semua kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Floritita yang berulang tahun ke-60 tahun dan akan menyelesaikan masa purnanya pada tanggal 1 Juli. Terima kasih Tuhan, janji Tuhan terbukti. Sampai masa tua, putih rambut, Tuhan ada dan selalu menggendong. Terima kasih perjalanan waktu yang panjang. Tuhan menuntun anak-Mu dalam tugas dan tanggung jawab, dan juga dalam tanggung jawab di rumah tangga. Baik sebagai seorang ibu dan seorang istri. Terima kasih untuk tanggung jawab dia sebagai seorang PLH Sekda. Tuhan menyertai anak-Mu sampai masa purnanya menjelang. Dia tetap sehat karena Tuhan mengasihi dia.
buat dia bersyukur Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya, aku bersuka cita setiap kali aku melihat kamu. Tuhan bersuka cita karena Tuhan melihat Mama Floririta di usia 60 tahun. Dia sehat dan dia dapat menjalankan aktivitas dia dalam pekerjaan dia sebagai PLH dengan baik dan juga sebagai ibu rumah tangga, mama dalam keluarga dengan baik. Yang terbaik Tuhan tetap beri bagi hamba Tuhan ini. Kami bersyukur bagi pemerintah dan bangsa kami. Secara khusus bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur, bagi Bapak Gubernur, bagi Bapak Wakil Gubernur, bagi semua PLH, Sekda, para asisten, dan semua anak-anak Tuhan yang ada di OPD, pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan tetap menyertai mereka Tuhan. Tuhan yang memberi mereka tanggung jawab. Ajar mereka untuk sebagai wakil Allah di dunia. Mereka bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab mereka bukan hanya sebatas kepada bawahan dan masyarakat, tetapi kepada Tuhan yang memberi kepercayaan untuk mereka bekerja dengan baik. Tuhan kasih semua pemimpin-pemimpin negeri kami khususnya dalam NTT ini hikmat untuk bekerja dengan pekerjaan yang luar biasa dan kesehatan yang baik. Karena dengan kesehatan mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih untuk BKD dalam penyelenggaraan ibadah oikumene hari ini. Anak-anak Tuhan yang akan kembali dalam tugas dan kerja mereka, Allah menuntun dan menyertai mereka sejak mereka keluar dari tempat ini, kembali ke lingkup dan instansi mereka masing-masing, dan melanjutkan aktivitas mereka hari ini tetap dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menjadi milik semua kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menunggu keluar masuk kita sekalian, mulai saat sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, atas doa penutupnya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para rohaniawan yang sudah memberikan renungan. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi landasan kita untuk berkarya selanjutnya. Pada para pemimpin perangkat daerah dan kepada Paduan Suara Korpri. Kemudian kepada tim media BKD, terima kasih banyak. Selanjutnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ASN yang sudah hadir secara langsung di tempat ini ataupun melalui kanal YouTube BKD. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada kegiatan pembinaan rohani gabungan ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berikutnya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Selamat siang dan selamat berkarya kembali. Akhir kata saya shalom, sekian dan terima kasih.